Biasanya aku ngerjain tuh kalau laptopnya nggak ada AutoCAD, aku pakai ini Autodesk Viewer. Di Autodesk Viewer tinggal diupload DWG-nya, terus kita bisa lihat gambarnya. Tapi kalau Autodesk Viewer ini dia nggak bisa buat gambar ya, bener-bener cuma lihat doang. Nah, contohnya ini kan agak nggak beraturan ya. Terus aku pengen tahu luasannya berapa. Tinggal diklik measure-nya aja, terus area diklik di area-areanya kayak gini gitu. Nah, ini kan langsung ketahuan nih dalam milimeter kan dia, milimeter persegi. Berarti di 3 tuh 2214 meter persegi. Nah, caranya kayak gitu buat dapetin si luasannya. Berarti kalau kita mau cari luasan si pier tadi, kita masukin ini gambarnya ke dalam CAD, terus kita masukin ke viewer, udah tinggal kita ini aja, kita klik-klik ini samping, terus ke sini, ke sini, ke sini, terus nanti dapat deh luasannya. Luasannya berapa, dikalikan sama lebarnya dia ke sini berapa. Gitu, untuk lebih mudahnya. Ini buat si abutmennya. Piernya juga sama, bisa kayak gitu juga. Oke. Jadi manfaatkan segala software yang kita punya untuk menghitung quantity take off-nya agar lebih mudah. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pekerjaan tras rangka bajanya. Kita lihat dulu rangka kita kayak apa. Nah, ini kan rangkanya nih. Ini tampak sampingnya. Terus denahnya seperti ini. Ini yang bagian atasnya, bagian atas jembatan. Nah, 50,2. Jadi ini tuh satu ini ya, satu segmen. Karena kita ada berapa segmen tuh jembatannya? Nih, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 segmen. Berarti nanti dikalikan 6 seluruh segmen kita. Kita hitung dulu persatuannya ya. Ini kita mulai dari yang tampak sampingnya dulu. Tampak sampingnya tuh dia ini 5 meter, terus atasnya juga 5 meter. Berarti kita kan harus tahu sisi miringnya ini ya, kayak gini. Nah, ini 5 meter, terus tingginya berapa? Kita lihat samping. Udah nggak? 6,37. Berarti buat mendapatkan sisi miringnya gimana caranya? Ada yang tahu buat dapetin ini? Hmm, kemarin kan kita punya sheet ini ya, si kabel baja dari gedung. Kita pakai itu aja, biar nggak bingung. Nah, ini
Kita copy itu bisa nggak dua-duanya ya? Copy to existing. Tab. Why? Hmm, di paste sendiri aja bisa nggak ya? Ini kita masukin ke sini. Udah berantakan nih. Nah, up. Bentar ya, aku benerin dulu. Hmm. Oke. Aku hide dulu ya, hide video. Alright. Nah, ini dia pakainya H400 400. Kita lihat di tabel baja kita, kita punya nggak H400 400? Udah ada nih. Berarti pakainya ini. Hmm. Ini buat yang tampak sampingnya dulu. Area for tampak samping. Nah, tampak sampingnya tadi kan pakai rumus ini ya, akar kuadrat. Akar kuadratnya dari 5 sama 6,2. Dapatnya 7,965. Jadi satu ini 7,965. Terus kita lihat dia ada berapa buah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baliknya kayak gini aja deh. Jangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, 19, 20. Berarti dia ada 20 sisi miringnya. Nose of membernya 20. Terus bagian yang horizontal ini. Dia pakainya H400 juga. Tampak samping. Biar nggak bingung gini aja kali ya. Ini tampak samping. Ini buat yang sisi miring. Terus ada horizontal. Atas dan bawah. Nih ya. Atas bawahnya sama-sama pakai 400 juga. Terus pakai dimensinya 400 400. Kayak gini. Kita lihat dia berapa panjangnya. Nah, ini kan 50,2 yang bawah ya. Terus yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 5. Nah, berarti yang atas 40 atau 9 kali 5 ya. Ditulis aja semuanya.
Terus yang bawah 50,2. Ini 50,2. Nose membernya dia satu ya. Satu. Nah, jangan lupa karena dia tampak samping itu kanan kiri, berarti ini kita buat double. Samping kanan dan samping kiri. Ini samping kanan, terus kita copy paste lagi, samping kiri. Kalau samping kiri, berarti sama ya, dia ada horizontalnya juga, atas bawah, terus sisi miringnya. Jadi tinggal kita kaliin aja, tinggal kita copy paste gitu. Itu untuk si trasnya yang tampak samping. Kita akan lanjut ke bagian lantainya. Bagian lantai. Lantai jembatan. Si lantai jembatan ini dia pakainya H450 kali 200. Terus ada L-nya juga, ada siku 60 kali 60. Nah, kalau L-nya berarti dia gabung sama si ini ya, H400. Kita lihat. Oh, sorry, sorry. Ini kan H400-nya bagian ini ya, bagian bawahnya dia. Nah, bagian bawahnya, terus berarti ini nggak usah dihitung lagi, jangan kehitung double. Yang kita hitung adalah si L60-nya sama H450. Kita lihat H450 kita belum ada nih di sini, di rumusnya. Jadi kita harus cari H450 kali 200. H450, ada ya, yang 200. Nggak ada. Kali 200. Kalinya nggak tahu ini. Oh, ini. Nah, kita lihat si 450 kali 200 itu beratnya berapa? Hmm. Oh, ini WF. Sorry. Kita lihat yang hak. Hmm. Nah, 450 kali 200. 65,4 kilogram per meter. Berarti kita taruh sini 65,4. 65,4. Kita benerin dulu tadi 450 kali 200 kali 9 kali 14. Jadi ini tuh fungsinya biar kita bisa ngeling si yang kita tulis ini dimensinya. Kan ini ada kilogram. Yang ini. Nah ini tuh dia masuk ke dalam sheetnya si tabel baja. Makanya kita naruhin semua kilogram dan jenis bajanya di dalam sini. Jadi dia udah otomatis keganti nanti. Itu kita masukin lantai jembatan pakainya H450 kali 200 kali 9 kali 14. Terus kita lihat berapa meter si 450 ini. Nah, dia tuh sepanjang ini juga si satu segmennya. Dari ujung sampai ujung sini ya.
sampai sini. Dia tuh kayak gini maksudnya potongan di atas-atasnya. Jadi paling bawah itu ada si H-nya, H450. Terus di lapisan kedua ada plat baja gelombangnya. Di atasnya ada plat beton bertulang, baru si aspal. Cara baca gambarnya gitu. Nah, berarti kita hitung si 450-nya ada berapa nih? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 buah. Dikali sama panjang ini, 50,2 ya. Nah, dia tuh si ininya. Itu 50,2. Banyaknya ada 5 ya tadi. Loss of membernya 5. Ini jangan kayak gini bikin pusing ya. Hmm. Si 450-nya udah, terus kita masuk ke yang L60. Siku 60. Siku 60 cuma ada di dua sisi aja, atas dan bawah. Jadi kita cari si L60. Nah, nih, kita ambil aja yang paling gede ya. Karena di gambarnya nggak dijelasin 60 kali berapa. Oh, kali 6. Udah benar berarti. Eh, siapakah yang mengedit? Hmm, kita buat dulu. Eh, Hmm. L60, 50,2 ya panjangnya. Tapi dia cuma ada 2. Nah, di sini ganti 2. Nih di copy paste. Nah, terus di sini ada lagi nggak buat bajanya? Nggak ada ya. Kita lanjut ke si ikatan angin yang atasnya. Ikatan angin atas. Dia ada pakai H150. Terus 300, 200. Hmm, 150. Udah satu doang. Oke. Ini kan dia 500 ya. Terus ini juga 500. Berarti kita sama kayak tadi. Buat menghitung sisi miringnya. Yang merah ini berarti 500. Terus ini berapa? Kita lihat. Ada nggak panjang di sini? Harusnya panjangnya sama ya. Sama kayak tadi sih. Coba kalau digini sama nggak? Hmm, kelihatan nggak sih? Oh, dia lebar sih itunya ya. Jembatannya. Lebar jembatannya kan 7 nih. Nah, berarti ini 7. 7 sama 5. Tadi 6,37 bener ya?
Salah nih, 637 harusnya. 637. Nah, ini kan bagian yang sisi sampingnya ya, kanan kiri. Nah, kalau yang atas bawah, dia tuh lebarnya 7 meter. Berarti di sini 7 meter juga. Jadi kita ambilnya 5 sama 7. Hmm. Kita taruh lagi di sini. Tapi, set. Nah, sisi atas. Pakainya 150 kali 150. Hmm. Hmm. Sisi miringnya. Kita lihat. Dia ada satu, dua, terus tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 buah. Nih, 18. Terus tadi kita udah hitung dia sisinya 5 sama 7 ya. Berarti ini 5 sama 7. Nah, satunya panjangnya 8,6. Terus ada lagi nih si BUA 300 200. Aku baru dengar 300 200 itu coba ya, lihat di BUA 300 400. Nah, sebenarnya ini agak nyaru ya, soalnya aku baru tahu ada BUA. Karena nggak ada di sini. Apa dia salah? Hmm, Belgium. Apa maksudnya H ya? H 300 200. 300 200 nggak ada. Coba nanti aku cari tahu dulu ya ini apa nih. Dia kan kayak pengikat gitu. Harusnya bukan BUA sih. Nah, itu udah buat si ikatan angin sama lantai dan kanan kirinya. Di sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke detail plat sambungan? Udah kebayang semua? Oke, kita akan masuk ke detail sambungannya. Hmm, Di sini dia ada detail 1, 2, 4, 6, 8 kayak gitu. 1, 2, 3. Nah, tiap detail beda-beda nih. Kayak gini. Ini detail satu. Detail satu, cara bacanya gini.
Eh, dia tuh ada plat, pakai platnya ya. Aku gambarin. Platnya kayak gini. Nah, itu 460 kali 400 kali 20. Kita lihat tadi yang detail satu. Nah, kayak gini. Jadi platnya itu yang ini nih. Kayak gini. Dia pakai 400 kali 600 tadi ya. Masih gini. Set, set. Nah, ini platnya 460 kali 200 kali 20. Terus si ini yang 400 itu adalah trustnya ya. Si H 400 tadi. Nah, di dalam sambungan ini dia ada 4 baut M 24 kali 120. Ke, kedalamannya 120. Terus ada 4 lubang diameter 26 yang di dalam dan 4 baut M 24 kali 100 itu dia diameternya 26 yang di luar. Terus ada 2 lubang diameter 26 di sini. Ada pengaku dia T-nya tebalnya 10. Terus di sini lagi ada 8 baut M24 kali 100 yang dipakai diameter 26. Jadi lubangnya itu kayak gini, ada 8 ya. 2, 3, 4. Nah, terus dia nanti dimasukin sama baut. Masukin baut, speknya itu ini M24 kali 100. Kedalamannya 100. Terus yang bagian sini dia 20 baut, terus pakai diameter 26 lubangnya. Nanti si bautnya itu pakainya M24. Ini juga. Terus ini 2 baut M24 kali 65. Ada platnya lagi, plat tambahan. Terus ada M24 kali 100. Hmm. Nah, ini kita coba masukin ya ke dalam sheet perhitungan kita tadi. Hmm. Nih, angkur bolt. Angkur bolt. Berarti kita tandain dari yang paling atas dulu. Yang paling atas, dia punya nih M24. Biasanya kita pakai ini aja sih. Ini M24. Terus ini M24 lagi. Hmm, 6 lubang diameter 26. Nah, kalau kayak gini dia kan nggak ngasih tahu pakai M berapanya ya. Bisa jadi ini tuh kayak cuma baut biasa pakainya, bukan baut angkur bolt atau baut bolt gitu ya. Terus ini eh, apa nih? 20 mm. Ini juga bautnya M24. Karena yang M24 sama M20, M16 itu harganya beda. Jangan angkur bolt, bolt aja. Bolt.
M24 ya. Banyaknya ada dua dulu nih yang di sini. Terus boltnya 24 semua ya. Hmm, ada dua, ada empat, terus ini kita lapin aja deh biar ini sama. Empat, empat. Ini juga ada bawahnya di sini. Ada empat juga, 8, 20, 20, 20, terus 18. Bukan buat yang detail satu. Detail satu. Ih, dia pakai platnya berapa tadi? 460 kali 400. Ini gede banget sih. Kita lihat apakah kita punya plat 460 400. Hmm. Kita cari plat 460 kali 400 kali 20. Nah, setebal ini nih. Kita cari tahu ininya ya, kilogramnya. Hmm, berat. 460. Ini kalau nggak salah tebalnya 20 deh. Udah nggak? Nah, platnya 20. Hmm, jadi 460 kali 400 tuh ukurannya ya. Tebalnya ini yang 20. Kita ambil yang ini aja ya, plat 22. Nanti bisa disesuaikan lagi. Hmm, buat si detail satu. Masalah. Terus lengthnya tadi berapa? Kita harus hitung nih. Kita hapus dulu luasannya. Kita hitung luasannya sini. Dan bentuknya kayak gini ya. Kita potong biar bisa dihitung. Nah, berarti ada satu, dua. Terus tadi lanjut ke detailnya. Nah, hmm. Ini kan dia 4260-nya di sini ya. Hmm. Nah, gitu. Terus sisi ini bisa begini biar kelihatan. Nah, kayak gitu. Terus ini juga bisa. Nah, bisa kayak gini nih perhitungannya.
Jadi dia 1422 nih tingginya ya. Terus kali 1,422. Nih dia berapa nih? Nah, susahnya tuh kalau misalkan gambarnya nggak detail ya. Kalau kita mau ambil dari sini-sini, tapi kita nggak tahu nih ada berapa panjangnya. Makanya enaknya tuh pakai AutoCAD atau pakai Revit juga gampang sih. Kalau kayak gini kan kita harus ngira-ngira ya. Ini kita ambil ini dulu aja ya, asumsi. Ambillah dia 4, 5, 6, 7, 700 deh, 0,7. Nah, 7. Nah, terus dia nose of membernya ada satu ya. Detailnya cuma satu. Jadi di sini nanti akan dikaliin sama beratnya. Totalnya 212. Ini untuk platnya aja. Terus nanti si boltnya kan semuanya pakai M24. Kita cari totalnya ada berapa. Sama dengan sum dari ini semua. Totalnya 80 baut di dalam satu detail. Nah, kita kan punya banyak detail tuh. Ada berapa? Sampai detail 12. Tuh. Kalau ini dia lumayan bisa dihitung manual ya, si detail lainnya. Karena dia bentuknya persegi gitu kan. Dia bisa langsung setengah kali alas kali tinggi aja. Itu untuk detail satu, nanti kalian coba ini ya, dikerjain detail-detail lainnya, PR-nya. Karena kan tiap detail beda. Beda baut, beda banyaknya baut, beda bentuk juga. Oke, untuk si detail ini ada yang mau ditanyain nggak? Masih bingung?